warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Kisah hijrah Nabi Muhammad. Kita masih membahas pelajaran kelima tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Hari ini kita akan membahas hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kalian bisa menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad. Yang kedua, kalian bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, kalian bisa membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan juga tanggung jawab. Jadi sebelumnya kalian masih ingat gak materi yang sebelumnya pernah kita pelajari? Tentang apa? Hijrah. Nah, hijrah Nabi itu dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Baik, kita baca dulu. Siapa yang mau baca? So, rapi dulu, rapi. Sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tiba di Madinah. Dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan. Kisah hijrah Nabi Muhammad yang kemarin kita bahas ini memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Dulu waktu Nabi di Mekah kan suka ditindas. Ada yang masih ingat penindasan yang diterima oleh Muhammad apa saja? Dilempar satu-satu, dilempari kotoran. Lalu di sholat dilempar kotoran apa? Dimaki-maki Muhammad penyindir. Pernah diludahi, kemudian bahkan Nabi pernah dicekik ketika sholat, dicekik. Masih ingat ya yang peristiwa itu? Sampai tidak ada yang bisa menolong. Datang sahabat yang soleh, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat ya? Nah, coba, tahukah kalian hikmah dari peristiwa yang tadi? Tahu nggak? Belum tahu? Nanti kita bahas. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi kurang semangat. Tepuk semangat. Ya, peristiwa ini peristiwa apa? Ini adalah peristiwa Nabi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ini peristiwa Muhammad menemui sahabatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pada peristiwa ini Nabi Muhammad menemui Abu Bakar untuk apa? Untuk merencanakan hijrah ke Madinah. Karena kalau tidak direncanakan itu akan gagal. Makanya Nabi merencanakan. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, ini pelajaran bagi kita, bagi seorang muslim. Hendaknya kita bisa berusaha dan berikhtiar menghadapi suatu peristiwa. Karena Muhammad sering diejek, pernah dilempari batu, pernah diludahi, dicekik. Akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, mencari tempat. Muhammad menemui Abu Bakar untuk merencanakan agar berhasil. Teladannya apa? Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Seperti belajar. Nih, mengatur cara belajar yang efektif agar belajar kondusif. Misalnya membuat kelompok belajar. Di sini ada nggak yang belajar itu kesusahan? Pak, aku susah belajar sendirian, pernah nggak? Yang susah
Tapi ketika bareng-bareng, ketika berkelompok jadi gampang. Pernah ngerasain gitu nggak? Pak, aku mah sendirian tuh susah, pas bareng-bareng jadi bisa. Nah itulah keteladanan dari Nabi Muhammad bekerja sama dengan Abu Abu Bakar. Bakar As-Siddiq. Ini tahu nggak peristiwa apa? Yang Abu Bakar Betul. Muhammad sama Abu Bakar lari dari kejaran kaum kafir dan bersembunyi di gua. Masih ingat gua apa? Di sini bersihnya. Abu Bakar masuk, Muhammad masuk ke gua. Tiba-tiba orang kafir Quraisy datang ke dia, datang ke gua. Tapi karena Abu Bakar manusia biasa, ketakutan nggak? Abu Bakar takut, bilang gini, Muhammad, bagaimana kalau kafir Quraisy itu menemukan kita? Pasti kita akan mati, pasti kita akan terbunuh. Karena Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, Muhammad bilang kepada Abu Bakar, tenang Abu Bakar, Allah bersama kita. Akhirnya Allah memerintahkan apa? Satu, laba-laba untuk apa? Menutup dua, dan yang kedua memutus seekor burung. Kelihatannya memutus seekor buatlah jaring laba-laba. Sampai orang kafir Quraisy melihat, jangan-jangan Muhammad ada di sini. Kata temannya gini, nggak mungkin, karena di gua itu ada sarang laba-laba. Secara logika, kalau ada manusia masuk ke gua, pasti sarang laba-labanya akan rusak. Ini kan udah rusak, pasti nggak akan. Itu peristiwa di gua. Apa sih keteladanannya? Setiap muslim hendaknya harus bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Setelah berusaha, meskipun kita takut, serahkan semuanya kepada Allah. Itu sarang laba-laba atas kehendak siapa? Allah, bukan kehendak Nabi. Intinya keteladanannya kita harus bertawakal. Cara meneladaninya, setelah berikhtiar dengan maksimal, berusaha tapi bersembunyi dulu. Kita serahkan segalanya kepada Allah. Berusaha dulu, baru serahkan kepada Allah. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini pembelajarannya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat kelompok. Selanjutnya berarti kelompok 2 ya. Kelompok selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 Khalil, Hafid, Rashad, Fadlan, dan Halim. Kelompok 2 Risalis, Jasmine, Tatiana, Safa, Adel, dan Khaila. Kelompok 3 Mas Hafid, Sabat, Al-Habib, Aldrik, Arkan. Kelompok 4 Saira, Pia, Arumi, Plami, Aisyah, dan Kaziat. Kelompok 5 Aidira, Gazi, Altair, Zam-Zam, Bara, El, dan Rizka. Silakan duduk bersama kelompoknya. Baik anak-anak, setelah semua dibagi kelompok, untuk tugasnya kita lihat ke depan. Setelah kalian dibuat kelompok, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Selanjutnya, setiap kelompok nanti harus menemukan pelajaran atau hikmah hijrah dan cara meneladaninya. Kayak tadi, misalnya peristiwa di Gua Sur. Masih ingat peristiwa di Gua Sur? Siapa yang ketakutan? Abu Bakar. Siapa yang menangkan? Dari peristiwa itu apa sih keteladanannya? Hikmahnya buat kita satu, kita harus berusaha dulu dan bertawakal kepada Allah.
hal itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalian juga harus cari perjalanan hijrah yang telah kita bahas dulu kemarin. Kemudian apa sih hikmahnya? Bisa ya? Bisa. Baik anak-anak, waktu kerja kelompok sudah selesai. Selanjutnya, presentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Cukup satu orang saja. Dari kelompok 1. Kelompok 1 menjelaskan jalur hijrah itu berbeda dengan jalan biasa. Kenapa? Ada yang tahu? Selalu berpikir agar kita aman. Kalau misalnya melalui jalan itu tidak selamat, kita cari jalan yang lain. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 menjelaskan Nabi dan para sahabat siap dan berani meninggalkan tempat tinggal mereka. Kenapa? 1. Menyelamatkan agama. 2. Menyelamatkan jiwa. Baik anak-anak, alhamdulillah semua kelompok sudah ke depan. Selanjutnya kita akan main quiz, akan main games. Sebelumnya duduknya seperti biasa lagi, duduk masing-masing lagi. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan main games. Gamesnya seperti apa? Nanti Pak Amil akan memberikan setiap satu siswa nanti satu kertas. Pak Amil bagiin dulu nanti cara mainnya seperti apa, nanti akan diterangkan. Absen nomor 1 siapa? Ada ya? Absen nomor 2. Cara mainnya, kalian nanti akan diberikan pertanyaan di depan. Pertanyaannya pilihan ganda A, B, C atau D. Kalian ngejawab dengan cara mengangkat kertas. Tapi cara ngangkatnya lihat. Kalau ini ada tulisan D, tulisan A, B, C ada? Pastikan kalau jawaban kalian A, A-nya yang di atas. Dan ini kotak ini jangan tertutup sama tangan gini. Tunjukkan, nanti sama Pamil akan di-scan. Yes. Kalau misalnya jawabannya C, cari C. Oh, berarti angkat seperti ini. Nanti sama Pamil akan di-scan. Ini Pak. Silakan. Pak ini. Angkat. Kalau sudah tahu jawabannya angkat. Pak. Bapak. Sebutkan. Bukan Pak. Belum Pak. Jawabannya apa? Jawabannya A. Pertanyaan ketiga. Oke, aku tahu. Siap? Udah? Ya, kami akan scan dari sini. Jawabannya adalah C, tawakal. Ada yang salah satu di nomor 3. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk kuisnya sudah selesai. Berarti untuk pertemuan kali ini sudah selesai juga. Ada yang bertanya tidak? Cukup?
Gimana belajarnya, senang atau tidak? Baik, alhamdulillah kalau senang. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan penilaian harian pelajaran kelima tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Jadi minggu depan kalian baca-baca lagi pelajaran kisah hijrah ini, dan insya Allah minggu depan kita akan PSH pelajaran kelima. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.